Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang pada kesempatan kali ini kita masih sampai kepada bab peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang didapatkan oleh kaum muslimin di awal-awal masa keislaman ketika mereka masih berada di Makkah. Kemarin kita sudah bahas hadis yang pertama di bab ini, yaitu bab ma laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal musyrikin nabi Makkah, bab yang ditemui, yang didapati oleh kaum muslimin, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari orang-orang musyrik ketika mereka berada di Makkah. Yang ditemui di sini maksudnya adalah penyiksaan-penyiksaan atau perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang musyrik, di mana mereka memiliki tuntutan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya ketika berada di Makkah. Kita masuk pada hadis yang kedua. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan, qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad an Abdillah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud merupakan di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senior. Abdullah ibnu Mas'ud memeluk Islam atau berislam juga pada periode Makkah. Beliau termasuk yang awal-awal memeluk Islam pada awal-awal masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kedua ini, Abdullah ibnu Mas'ud menyaksikan sebuah peristiwa di mana pada saat itu terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berupa surat An-Najm. Surat An-Najm yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, yaitu apabila seseorang mendengarkannya disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Inilah yang dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mendapatkan wahyu berupa surat An-Najm, dan ini adalah ayat sajadah yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang ada di surat An-Najm. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najma fasajada. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Najm, lalu beliau langsung melakukan sujud, yaitu sujud tilawah saat membaca ayat sajadah tersebut. Fama baqiya ahadun illa sajad. Dan pada saat itu peristiwa ini terjadi di Makkah atau di Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat yang lain berada di Masjidil Haram, demikian juga orang-orang musyrik. Jadi mereka pada saat itu sedang berkumpul, bercampur baur antara orang muslim dengan orang musyrik. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, kata Abdullah bin Mas'ud, fama baqiya ahadun illa sajada. Tidak tersisa satu orang pun di situ kecuali ikut sujud juga bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pada saat itu ketika beliau melakukan sujud, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, lalu orang-orang musyrik yang melihat orang-orang muslim melakukan sujud, mereka juga ikut-ikutan sujud. Di sini oleh para ulama dijelaskan meskipun sujudnya sama tetapi tujuannya berbeda.
meskipun sujudnya sama tetapi niatnya berbeda. Sujud yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya ditujukan untuk Allah, sedangkan sujud yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada saat itu ditunjukkan untuk Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka yang diletakkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Jadi orang musyrik pada saat itu melakukan sujud sebagai saingan untuk menyaingi atau untuk menandingi sujud yang dilakukan oleh orang muslim. Kalau orang muslim bisa sujud kepada Tuhannya, mereka pun sujud kepada berhala-berhala mereka. Tetapi peristiwa ini terjadi ketika atau setelah hijrahnya sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Habasyah, hijrah yang pertama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hijrah ke negeri Habasyah dilakukan selama 2 kali. Ketika hijrah yang pertama, sebagian sahabat yang ikut hijrah masih berada di negeri Habasyah, kemudian terjadilah peristiwa ini. Orang-orang muslim beserta orang-orang musyrik sujud bersamaan di sekitar Ka'bah. Nah, mendengar kabar sujudnya orang-orang musyrik pada saat itu, sebagian orang muslim menyangka bahwasannya orang-orang musyrik yang ikut sujud semuanya sudah memeluk Islam. Semuanya sudah menerima Islam sebagai agama yang benar. Mendengar kabar seperti ini, maka kemudian para sahabat yang berada di negeri Habasyah pulang kembali ke Mekah. Mendengar kabar sujudnya orang-orang musyrik ini, di mana sebagian para sahabat menyangka bahwasannya sujudnya mereka ini adalah sebagai penerimaan atau mereka sudah rela untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata tidak. Sujudnya mereka ini diniatkan atau ditujukan untuk berhala-berhala mereka sebagai tandingan sujud yang dilakukan oleh orang-orang muslimin. Allahu a'lam. Illa rajulun ra'aituhu akhadha kaffan min hasan farafa'ahu fasajada alaihi. Kecuali ada satu orang. Ini kan tadi sudah kita bahas. Semuanya sujud, baik orang-orang muslim maupun orang-orang musyrik, semuanya ikut sujud, kecuali ada satu orang yang menurut sebagian riwayat, satu orang ini adalah Umayyah bin Khalaf. Dia tidak ingin melakukan sujud. Yang dia lakukan adalah akhadha kaffan min hasan. Dia ambil sebagian tanah yang ada di Masjidil Haram. Pada saat itu lantainya belum berkeramik seperti sekarang ini. Dia ambil tanah dari Masjidil Haram, kemudian ditempelkan di atas jidatnya dan mengatakan hadza yakfini. Cukup seperti ini. Artinya dia tidak ingin ikut sujud menempelkan dahinya di tanah bersama dengan yang lain, tetapi justru tanah yang dia ambil kemudian ditempelkan di dahinya. Ini sebagai bentuk pengingkaran dari Umayyah bin Khalaf. Meskipun dia pada saat itu tidak melakukan kekerasan fisik, meskipun dia pada saat itu tidak juga melakukan kekerasan verbal, tetapi sikap yang dia lakukan ini adalah untuk memberikan pengingkaran, untuk menampilkan sebuah pengingkaran terhadap orang-orang muslim. Ketika orang muslim sujud mengikuti nabinya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umayyah bin Khalaf menampilkan sikap bahwasanya dia tidak mau taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk penyiksaan secara batin. Ketika melihat orang yang dimuliakan pada saat itu, berasal dari suku yang mulia juga, orang yang terhormat, berasal dari suku yang terhormat dan berasal dari keluarga yang terhormat, kemudian melakukan pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang menunjukkan bahwasannya dia atau Umayyah bin Khalaf ini tidak ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim pada saat itu. Falaqad ra'aituhu, kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafiran billah.
sejak saat itu, setelah peristiwa itu, sungguh aku, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku melihat orang itu tadi, yaitu Umayyah bin Khalaf, mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Umayyah bin Khalaf. Nanti disinggung di hadis berikutnya bahwasanya Umayyah bin Khalaf merupakan salah satu pasukan musyrik Makkah yang tewas pada peristiwa perang Badar, dan mereka tewas dalam keadaan kafir kepada Allah. Hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Amr ibni Maimun an Abdillah radhiyallahu anhu qala Bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun wa haulahu nasun min Quraisy. Ja'a Uqbah ibnu Abi Mu'ayt bisala jazurin faqazafahu ala dhahrin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu. Dan seterusnya nanti kita bahas makna dari hadisnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, yang juga menyaksikan peristiwa yang menyedihkan ini, peristiwa yang lain yang menyedihkan, yang mengiris atau menyayat hati kita sebagai umat muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu pernah sedemikian dihinanya, direndahkannya oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kata Abdullah bin Mas'ud, baina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di Ka'bah. Wa haulahu nasun min Quraisy. Kemudian dikelilingi oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Sedang bersujud, sedang melakukan ritual ibadah, dikelilingi oleh orang-orang Quraisy. Ini sebuah kisah yang panjang sebenarnya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab yang lain, di dalam bab tentang wudu, akhir bab tentang wudu juga diriwayatkan hadis yang sama, di mana pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu ibadah, melakukan sholat. Ketika beliau melakukan sholat, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah memberikan sebuah tantangan. Siapakah yang berani mengganggu sholatnya Muhammad? Seperti itu. Dan tantangan itu diucapkan oleh Abu Jahal. Siapa yang berani mengganggu ibadahnya Muhammad? Siapa yang berani melemparkan kotoran ketika Muhammad sedang sujud? Ternyata yang datang adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt datang dengan membawa, pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy sedang atau telah menyembelih hewan sembelihan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di Ka'bah pada saat itu. Setelah melakukan hewan sembelihan, kemudian perut atau bagian dalam, jeroan kalau bahasa kita tuh jeroan, bagian perut, bagian dalam dari unta yang mereka sembelih pada saat itu diambil, dibawa, kemudian dibawa oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt, kemudian dilemparkan ke punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sedang bersujud. Tentu ini sebuah penghinaan. Artinya biasanya perut unta yang seperti itu atau perut hewan sembelihan yang telah disembelih biasanya kan dibuang, yang ada kotorannya loh ya, kotorannya dibuang. Kalaupun mau dimakan, biasanya kan kita suka jeroan, kalaupun mau dimakan dibersihkan dulu, kotorannya dibuang sampai bersih benar-benar bersih, baru kemudian kita olah menjadi gorengan, kita olah menjadi panganan.
Ini tidak, masih ada darahnya, masih ada baunya, masih ada bekas kotoran-kotorannya, dilemparkan ke punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sedang bersujud. Falam yarfa ra'sahu. Kemudian Rasulullah belum atau tidak mengangkat kepalanya, terus bersujud sampai kotoran yang ada di punggungnya beliau disingkirkan. Beliau tidak menyingkirkan, beliau diam saja. Sampai diriwayatkan dalam riwayat yang lain, para sahabat yang melihat peristiwa itu tidak berani melakukan apa-apa, tidak memiliki kekuatan untuk mencegah penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Karena memang posisi orang-orang Quraisy lebih kuat, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak punya harta dan lebih banyak punya kekuatan. Artinya orang-orang muslim yang ada pada saat itu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal mereka ingin membantu Rasulullah, tapi mereka takut. Akhirnya yang datang untuk membersihkan punggungnya Nabi SAW yang mulia adalah anak beliau sendiri, yaitu Fatimah bintu Muhammad SAW, Fatimah bintu Rasulillah. Faja'at Fatimatu alaiha salam fa'akhadhathu min dhahrihi. Kemudian Fatimah membersihkan kotoran tersebut, bekas jeroannya unta itu tadi dibersihkan, diangkat dari punggungnya Nabi SAW. Kemudian Fatimah mengucapkan doa. Ini adalah senjata yang terkuat yang dimiliki oleh orang muslim. Fatimah mengucapkan doa yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan penghinaan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wada'at ala man sona'. Kemudian Fatimah berdoa. Setelah selesai melakukan sholatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mengangkat kepalanya, beliau mengucapkan doa yang sama dengan doanya Fatimah. Apa kata beliau? Allahumma alaikal mala'a min Quraisy. Ya Allah, atas engkau hukumlah jamaah dari orang Quraisy ini. Disebutkan awalnya Rasulullah menyebutkan jamaah, kemudian beliau menyebutkan satu persatu orangnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 7 orang. Kalau di sini hanya disebutkan 1, 2, 3, 4 orang saja, 4 atau 5 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan 7 orang. Karena memang 7 orang ini yang melakukan, idenya dari mereka, kemudian perbuatannya pun dari salah satu di antara mereka. Siapa yang disebutkan oleh Rasulullah? Pertama, Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal ini yang otak dari perbuatan ini adalah Abu Jahal. Yang kedua, Utbah bin Rabi'ah. Yang ketiga, Syaibah bin Rabi'ah, ini saudaranya Utbah. Yang keempat, Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Ada 4 orang. Dan ternyata doanya Nabi SAW dikabulkan oleh Allah. Fara'aituhum, kata Abdullah bin Mas'ud yang melihat peristiwa ini. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku melihat mereka qutilu yauma Badr. Mereka terbunuh di peristiwa peperangan Badar. Faulqu fi bi'rin, kemudian mayat-mayat mereka tidak dikuburkan, melainkan dijebloskan atau dilemparkan ke dalam sebuah sumur. Ghayra Umayyah bin Khalaf, kecuali Umayyah bin Khalaf, taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'r. Karena bagian-bagian tubuhnya terpotong-potong sehingga tidak dimasukkan bersama di dalam sumur, dibuang begitu saja. Nah, ini sebagai balasan dari Allah. Sebagai balasan dari Allah atas penghinaan yang dilakukan mereka kepada Nabi SAW, maka mereka pun dimatikan dalam keadaan hina. Mayat mereka setelah mati juga diperlakukan secara hina. Di dunia mereka mendapat kehinaan, di akhirat pun mereka akan mendapat kehinaan. Tentu timbul pertanyaan di benak kita. Di hadis yang pertama kemarin, pada pertemuan yang lalu, ketika salah seorang sahabat meminta Nabi SAW untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, Nabi marah.
Nabi tidak mengabulkan permohonan itu dari sahabat. Tapi di hadis yang ketiga ini, tanpa diminta, Nabi SAW ketika melihat Fatimah berdoa, Rasulullah pun ikut mengaminkan, mengiyakan apa yang dilakukan oleh Fatimah, menyetujui, bahkan Rasulullah pun ikut berdoa, mendoakan dan menyebutkan nama-nama orangnya. Tentu secara zahir hadisnya terdapat seperti seolah-olah terdapat kontradiksi. Kalau di peristiwa yang kemarin Rasulullah tidak mendoakan, kalau di peristiwa yang ini Rasulullah justru mendoakan. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Hikmah yang bisa kita dapatkan di hadis yang kemarin, ketika Nabi SAW menolak untuk mendoakan orang-orang Quraisy, menolak untuk berdoa kepada Allah, di situ Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umatnya untuk bersabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan di dalam berdakwah. Agar Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya agar bersabar saat kita ditimpa musibah, saat kita diancam, untuk menanggalkan keimanan di dalam hati kita. Saat kita diancam untuk menanggalkan keimanan, kita diajarkan untuk bersabar. Kita dimotivasi untuk bersabar. Karena pada masa lalu banyak umat-umat Nabi dan Rasul yang terdahulu yang mendapatkan siksaan lebih berat daripada apa yang didapatkan oleh para sahabat pada saat itu. Namun di hadis yang barusan kita baca, Rasulullah SAW mendoakan di situ untuk memperlihatkan bahwasanya umat muslim juga punya kekuatan, untuk memperlihatkan bahwasanya Allah berada di pihak mereka. Ketika Nabi SAW mendoakan dan menyebutkan nama-nama mereka, Allah mengabulkan itu. Itu sebagai sebagai shock terapi kepada orang-orang musyrik, bahwasannya orang-orang muslim memiliki kekuatan. Kekuatan mereka bukan berasal dari jumlah, kekuatan mereka juga bukan berasal dari kekayaan, harta, dan lain sebagainya, tetapi kekuatan mereka berasal dari Allah. Hati-hati kalau sudah melakukan penghinaan tersebut kepada orang muslim, sudah melakukan kezaliman tersebut terhadap orang muslim. Sekaligus juga Nabi SAW ingin menampilkan bahwasanya doa orang yang terzolimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hikmah itu yang bisa kita simpulkan. Kalau di hadis yang kemarin Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya untuk bersabar, bersabar dulu, bersabar. Kemudian di hadis yang ini Nabi SAW mengajarkan atau menampilkan kepada kita bahwasanya kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan, kita bisa kembali kepada Allah dan kita bisa meminta kepada Allah agar apa yang menimpa kepada kita diringankan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.